Lagi-lagi wakil rakyat terjerat korupsi. Kali ini giliran anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis malam 31 Maret 2016 menangkap anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dan seorang pengusaha di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Operasi tangkap tangan ini dilakukan setelah ada penerimaan uang dari Trinanda Prihartoro, pegawai PT Agung Podomoro Land. Dalam penangkapan itu, KPK menyita uang sebesar 1,4 miliar rupiah yang sudah disetorkan ke Sanusi. Muhammad Sanusi merupakan politikus Partai Gerindra dan disebut-sebut sebagai salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada tahun depan. Sebelum ditangkap KPK, Sanusi pernah menjabat bendahara Partai Gerindra DKI Jakarta dan masuk tim kampanye Jokowi saat Pilkada tahun 2012. Uang suap yang diterima Sanusi diduga untuk memuluskan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Adapun uang suap diterima dari pengembang yang sedang mengerjakan proyek reklamasi di Pulau G, di mana pulau seluas 160 hektar ini akan dibangun apartemen mewah. Setelah penangkapan, KPK menyegel sejumlah ruangan di gedung DPRD DKI Jakarta, salah satunya ruang Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Muhammad Sanusi. Tak hanya ruang Ketua Komisi D, KPK juga menyegel ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik. Ruang kerja Taufik berada di lantai 9 gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Sirih. Ruang pemantau CCTV di lantai dasar pun ikut disegel KPK. Selain menangkap Sanusi dan rekannya, KPK juga meminta Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, kooperatif dalam proses hukum kasus suap Raperda Reklamasi. Arisman ikut ditetapkan menjadi tersangka karena terlibat suap Sanusi. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, Arisman melalui anak buahnya menyetor uang 2 kali ke Sanusi sebesar 1 miliar 140 juta rupiah. Sanusi ditangkap saat menerima penyerahan dana kedua sebesar 140 juta rupiah pada Kamis malam pukul 19:30. Kami sangat mengharapkan karena yang kita tetapkan sebagai tersangka berikutnya adalah AWJ, Presiden Direktur PT APL. Sampai hari ini kita belum melakukan penangkapan karena kita masih mencoba mencari tahu di mana yang bersangkutan berada. Kami sangat mengharap yang bersangkutan kooperatif kalau bisa segera menyerahkan diri ya, supaya langkah-langkah hukum berikutnya bisa kita lakukan. Karena AWJ Presiden Direktur PT APL ini sebagai pemberi dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penangkapan Sanusi mendapat reaksi positif dari Partai Gerindra. Partai tersebut menyatakan mendukung penuh KPK untuk membersihkan setiap kader partai yang terlibat korupsi. Bahkan partai tidak akan memberi bantuan hukum bagi kadernya yang terlibat korupsi. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Puyono, menegaskan setiap kader yang terbukti korupsi akan dipecat dan dikeluarkan dari Gerindra. Ya, artinya kami datang ke sini bukan untuk membela kader kami, tetapi kami justru mendukung ya KPK sepenuhnya ya untuk membersihkan kader-kader Partai Gerindra ya yang melakukan atau yang terlibat dalam berbagai korupsi yang sudah mencuri duit rakyat. Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, akhirnya menyerahkan diri ke gedung KPK. Saat tiba, Arisman diapit 2 orang penyidik. Mengenakan kaos dan jaket berwarna hitam, Arisman tiba di gedung KPK sekitar pukul 19:55. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 12 jam di KPK, Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, akhirnya menjalani penahanan di Polres Jakarta Pusat. Saat keluar dari gedung KPK, Arisman menolak memberikan keterangan terkait kasus yang menjeratnya. Kasus suap yang melibatkan M. Sanusi merupakan kasus korupsi besar yang mengubah kebijakan publik untuk kepentingan sendiri.
Proyek reklamasi yang menjadi dasar korupsi telah banyak diprotes masyarakat karena dianggap bertentangan dengan lingkungan hidup. Ketua KPK Agus Raharjo memastikan kasus ini akan terus dikembangkan. Mengingat pembahasan Ranperda dan reklamasi pantai tentunya melibatkan pihak-pihak lain.